إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Ma'ruf, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kajian kita akan membahas tentang fikih mawaris, yaitu satu ilmu tentang pembagian harta warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan pengantar fikih mawaris. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami sehingga pada saat pembagian nanti tidak keliru dan tidak salah, tepat sasaran. Karena ilmu ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang langka di akhir zaman ini. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin ketika pemilik harta meninggal dunia sampai hari ini kadang ada yang belum dibagikan. Padahal kalau kita baca di dalam surah An-Nisa ayat 14 itu adalah hukuman yang diberikan Allah. Jadi bagi seorang muslim yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi ashabun nar, penghuni api neraka. Itu berbahayanya Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari ini kita dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita juga, inilah satu kajian yang memang spesifik yang ada dalam fikih Islam yang perlu kita pahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, tentu ada pengertian-pengertian yang perlu kita pahami. Apa itu harta warisan? Siapa yang disebut ahli waris? Harta warisan adalah harta yang ditinggal mati pemiliknya. Jadi harta warisan itu secara ringkasnya Bapak Ibu, harta yang ditinggal mati pemiliknya. Jadi kalau selama hidup ada seseorang punya mobil, punya tanah, rumah petak, rumahnya sendiri, harta yang dia simpan mungkin perhiasan disimpan, tabungannya di bank, meninggal yang punya, itu harta warisan Pak. Sebelum meninggal bukan harta warisan. Jadi tidak boleh ada seorang anak harta bapaknya banyak tapi bapak belum meninggal, Pak bagilah harta warisan Pak. Itu tak boleh karena belum dikategori harta warisan. Kalau dibilang minta harta warisan berarti mendoakan orang tua mati itu. Jadi itu Bapak Ibu, setelah meninggal baru dia jadi harta warisan. Kalau masih hidup itu namanya hibah. Orang tua memberikan anaknya sepetak tanah, itu hibah namanya. Orang tuanya memberikan mobil untuk anaknya, itu hibah, pemberian biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, siapa itu ahli waris? Secara umum definisinya ahli waris adalah keluarga yang ditinggal mati seseorang. Jadi saya meninggal, maka siapa yang menjadi keluarga saya itu ahli waris. Dan sebab-sebab ahli waris ini Pak ada 3. Sebab dia menjadi ahli waris itu ada 3. Kalau tidak di antara 3 ini maka tidak termasuk ahli waris. Apa yang 3 itu? Yang pertama,
lin nasab, karena nasab, karena keturunan. Jadi seorang punya anak, anak itu nasabnya. Seorang punya ayah, ayah itu nasabnya sampai ke atas. Ke atas itu mana? Ayah, kakek, di atas kakek lagi sampai seterusnya. Itu namanya nasab. Kalau ke bawah anak, cucu, cicit, seterusnya. Kemudian samping kanan saudara kandung. Nah, itu namanya saudara kandung, laki-laki kandung. Kalau sebelah kiri saudara perempuan kandung, itu namanya nasab. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebab orang mendapat warisan lin nikah, karena menikah. Awalnya seorang laki-laki itu tidak punya hubungan apa-apa dengan perempuan, tidak saling mewarisi. Tapi begitu terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, dilaksanakanlah ijab kabul, lalu disaksikan oleh orang banyak, dan semua menyaksikan bahwa ijab kabul itu sah, maka sejak saat itu mereka saling mewarisi. Berarti suami istri, Pak. Meninggal seseorang, seorang laki-laki, istrinya ahli waris. Meninggal istri, suaminya ahli waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini jarang terjadi. Jarang terjadi, Pak. Apa itu? Karena memerdekakan hamba. Kan hamba belum ada sekarang nih. Karena yang ketiga ini jarang, Pak. Kalau dulu ada. Kapan dia itu menjadi ahli waris? Setelah dia merdekakan hamba tadi, kemudian dia berikan sebagian hartanya kepada hamba. Tidak berapa lama hamba itu meninggal. Maka dia salah satu ahli warisnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, yang menjadi sebab ahli waris itu tiga, yang menggagalkan dia jadi ahli waris tiga juga. Apa itu? Jadi tadi Pak, sebab menjadi ahli waris tiga, yang menggagalkan dia menjadi ahli waris juga tiga. Apa dia? Yang pertama, al-qatil, karena membunuh. Membunuh, Pak. Membunuh siapa saja. Apalagi dia membunuh ahli warisnya sendiri. Harta banyak, tak dapat, ini khawatir tak dapat bagian. Dia coba cari cara untuk membunuh orang yang punya harta. Lalu setelah dia lakukan, ternyata ketahuan, tertangkap. Maka sejak saat itu putus ahli warisnya. Yang kedua, karena berbeda agama. Baik itu anak ataupun ayah. Selama ini mereka rukun damai, saling mewarisi. Lalu dalam perjalanan waktu, seorang anak tergoda dengan agama lain, pindah agama, Pak. Maka dia terputus ahli waris. Atau sebaliknya, ayahnya yang pindah agama karena menikah lagi dengan wanita yang bukan Islam, putus ahli waris. Dan yang ketiga, karena hamba, kan itu, Pak. Dia seorang hamba, itu tidak bisa mewarisi kepada siapapun. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, ini pengertian dari seputar waris tadi. Ada muncul pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apa dia? Kapan sebenarnya harta warisan ini dibagikan? Siap ke pemakaman-kah? Atau pas ketahuan, dicek nadinya, berhenti, langsung bagi, bukan? Apakah seperti itu? Atau siap dari pemakaman? Atau tunggu dulu beberapa hari, mungkin 3 hari, atau 7 hari, 1 minggu, atau 40 hari? Kapan dia dibagikan? Kan ini muncul pertanyaan besar. Karena ada juga sampai hari ini sudah 10 tahun belum juga dibagi. Apalagi ada, Pak, kan orang tua kita di kampung meninggal, tanahnya di mana-mana itu tidak pernah dibagikan. Dan ada juga sebab tidak dibagikan itu karena merasa tidak butuh. Apalagi yang meninggal ini di kampung, kita di perantauan, kita mapan di sini. Mapan sudah punya usaha, punya keluarga, kendaraan punya, seolah-olah untuk apa lagi dibagi, biarlah orang kampung saja, kan gitu, Pak. Karena ada yang seperti itu. Kenapa? Karena yang dipandang dari warisan ini hartanya, bukan hukumnya.
inilah satu amalan syariat Bapak Ibu. Waris ini satu amalan syariat. Kita taat tapi dapat harta. Itu dia, kita taat tapi dapat harta. Kita beribadah dapat harta. Nah, jadi Bapak Ibu yang makan Allah, muncul pertanyaan tadi, kapan dibagi? Maka ada beberapa hal menurut Syekh Utsaimin, sebelum harta itu dibagikan, ada yang menjadi kewajiban ahli waris. Setelah kewajiban ini baru bisa dibagikan. Apa yang pertama Bapak Ibu? Ketika si pemilik harta meninggal dunia, maka kewajiban ahli waris menyelesaikan dulu fardu kifayahnya. Kalau seandainya dalam pelaksanaan fardu kifayah itu membutuhkan biaya, maka sangat diutamakan ambil dari harta peninggalannya. Karena dapat beli kain kafan, biaya pemakaman, itu yang sangat di wilayah kita. Beli kain kafan, pemakaman, menyolatkan kan jarang dibayar orang. Nah, mungkin kan orang menyolatkan itu jarang. Itu misalnya itu keluarkan dulu. Setelah biaya pemakaman, apakah ada lagi kewajiban? Ada. Apa yang kedua? Setelah ini diantar pemakaman, berembuk keluarga, dicari tahu dulu urusan muamalah si mayit, hutang piutangnya Pak. Hutang piutang. Kepada siapa saja almarhum ini pernah berhutang? Kepada siapa saja almarhum ini pernah bermuamalah? Kita bayarkan hutangnya. Kita cari siapa yang pernah dia pinjam uangnya. Karena Bapak Ibu, kenapa harus kita cari? Karena efeknya nanti dia akan berbahaya di akhirat. Dalam sebuah hadis, orang syahid saja, syahid itu seluruh dosanya diampuni kecuali utang. Dia perang nih Pak, tapi ada utang. Ternyata dia gugur di medan pertempuran membela agama Allah. Diampuni seluruh dosanya kecuali utang. Bayar utang lu, bawa masuk surga dia. Ternyata dia tidak fisabilillah, orang biasa bermuamalah. Seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai dibayarkan. Kalau dia belum dibayarkan, bergantung terus dia. Seandainya mungkin dia banyak sholatnya, banyak amalannya, sedekahnya, banyak bangun masjid, tapi ada hutang, itu terganggu dulu Pak untuk masuk surga. Jadi seorang anak ketika ayahnya meninggal dunia, ini perlu diperhatikan. Cari siapa orang tua kita ini pernah bermuamalah. Jangan sampai harta sudah dibagi, utang orang tua masih. Datang orang ke rumah kan, Assalamualaikum, kami menyampaikan bahwa almarhum dulu ada berutang sekian. Siapa yang bayar? Siapa ya? Saya saling tunjuk kan kakak beradik. Karena duit sudah dibagi nih, harta sudah dibagi. Mau dikumpul lagi kan berat Pak. Satu lagi Bapak Ibu, inilah bukti kasih sayang anak kepada orang tuanya. Bukan pada saat meninggal itu. Meninggal itu menangis dia nih. Sejadi-jadinya dia menangis, meraung-raung, tidak tega ayahnya meninggal dunia. Mulai dari malam pada saat meninggal itu sampai ke pemakaman sedih terus. Sebagai karena dia cinta pada orang tuanya. Tapi untuk bukti cinta yang lebih dari itu lagi, selesaikan muamalah orang tua ini. Jangan sampai ada sebagian tuh Pak, datang orang minta utang orang tuanya. Bang, kemarin orang tua bang ini ada utang. Berapa? Adalah 5 juta. Jadi kami rasa ini sebagaimana kan biasa Bapak Ibu, setiap orang mau melepaskan jenazah kan ada kata sambutan tuh. Bagi para pelayat yang punya urusan muamalah dengan orang tua saya, ada hutang piutang yang tidak bisa dimaafkan, silakan hubungi kami. Kami itulah salah satunya sesuai perkataan abang kemarin. Kami datang minta utang. Ditanya sama anaknya, siapa yang berutang Pak? Ya orang tua Pak. Kan orang tua saya yang berutang. Silakan minta sama dia. Boleh gitu Pak Ibu? Ada begitu kan? Ada. Jadi ini kenapa dia mengatakan itu tadi tidak paham bahwa itu bagian dari syariat dan tanggung jawab dia. Karena kalau tidak nanti urusan itu turun-temurun dia.
Orang tua berat karena hutang, karena dia anak tak mau bayar, dia berat juga nanti ketika meninggal dunia. Berat lagi terus menerus. Jadi Bapak Ibu cari kepada siapa orang tua kita sudah berhutang. Cara mencari yang mungkin ada orang terdekatnya. Ada kawannya dulu ditanyakan, ada nggak orang tua saya berhutang. Mungkin di pasar dia pedagang, kawan-kawan di pasar, ada nggak orang tua saya ini berhutang. Dia mungkin bisnis, ada biasakan bisnis itu Pak, ambil barang dulu, sudah laku baru bayar, kan ada. Ditanya apanya, ditanya semuanya. Begitu kita tahu bayar, selesaikan. Setelah selesai, apakah sudah bisa dibagikan harta tadi? Ada orang tua ini berwasiat, ya, jadi setelah fardu kifayah, hutang piutang, yang ketiga adalah wasiat. Apa yang disebut wasiat? Secara ringkasnya, supaya mudah kita memahaminya, wasiat itu Bapak Ibu, pesan orang saat hidup dilaksanakan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Kalau pesan orang waktu hidup dilaksanakan waktu hidup juga, itu bukan wasiat. Kayak orang pesan makanan kan waktu hidup tuh, lalu dilaksanakan waktu hidup itu juga, itu namanya pesan makanan gitu lagi kira, itu bukan wasiat. Jadi pesan wasiat itu adalah pesan orang semasa hidup dilaksanakan setelah meninggal. Hukum ataupun kategori wasiat ini dikategorikan dia wasiat. Yang pertama adanya orang yang berwasiat, yang kedua ada yang menerima wasiat, yang ketiga ada yang diwasiatkan, yang keempat ada ucapan wasiat itu. Jadi harus ada Bapak Ibu. Berarti bisa jadi orang tua mengumpulkan anak-anaknya, sepertinya umur ayah ini sudah sekian. Kalau menurut umur Nabi kurang lebih seminggu lagi nih, ya kan? 3 kali batuk selesai nih, kan gitu Pak. Jadi saya ingin menyampaikan kepada anak-anak ayah, tanah ayah kan banyak nih di Kualu nih, Sukakarya ada 5 hektar, Kubang Raya itu ada 10 hektar, Rimbo Panjang 20, dekat kantor wali kota tak ada, kan udah diambil pemerintah. Itulah misalnya Pak, ada rumah petak. Jadi kalau ayah meninggal nanti, ambil 1 hektar di tanah di Kubang Raya itu, gunakan untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren atau panti asuhan. Itulah wasiatnya. Didengar oleh anaknya, wasiat itu ayahnya, penerima wasiat anak-anaknya, yang diwasiatkan tanah, ucapan wasiat, nanti kalau saya sudah meninggal, ambil 1 hektar, gunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Dan Bapak Ibu dicatat sebaiknya. Kenapa dicatat? Dan kalau bisa dilegalkan betul, ada ikrar wakaf, supaya tak terjadi, kan ada terjadi kemarin, udah diwakafkan masjid itu dikuasai lagi sama anaknya. Mana bukti wakafnya? Kan gitu Pak. Bisa jadi anak itu patuh, kita merasa soleh ini anak. Kenapa? Ada kan anak itu sangat segan, takut sama orang tuanya, iya aja diteruskan, tapi begitu orang tua meninggal baru keluar aslinya. Maka Bapak Ibu ini perlu dicatat. Jadi pada saat diwasiat itu dicatat Pak, supaya kita aman dan kita betul-betul meninggalkan anak yang soleh, solehah, terlaksana apa yang kita wasiatkan. Dan wasiat harta ini Bapak Ibu paling tinggi sepertiga dari seluruh harta kita. Bagaimana kita mengetahuinya sepertiga? Maka dari nilai harta itu, dari harga. Seandainya tadi Pak, di sini sekian banyak tanah tadi, sekian banyak rumah petak, ternyata totalnya 6 miliar. Berarti sepertiganya 2 miliar. Maka 2 miliar lah paling tinggi yang bisa diwasiatkan. Kalau ada orang tua nanti, karena kalian ini sudah mapan semua wahai anak, yang satu pengusaha, yang satu pejabat, dan mereka sudah punya rumah masing-masing dan sudah punya harta yang banyak, akhirnya orang tua nanti kalau bapak meninggal, seluruh harta bapak wasiat apa ya? Seluruhnya cuman yang harus dilaksanakan cuma sepertiga Bapak Ibu. Sepertiga. Karena di masa Rasulullah ada sahabat Nabi, dia mewasiatkan hartanya kepada anaknya itu
3/4. Lalu setelah itu kan dia berjumpa dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini dekat dengan malaikat Jibril, maka tahu informasi itu. Ditanyanya, antum tadi dari mana? Dari tempat anak saya berwasiat untuk kepentingan kaum muslimin, 3/4 harta saya saat meninggal nanti saya wakafkan untuk kepentingan Islam. Kata Rasulullah, 3/4 itu banyak. Kalau setengahnya Rasulullah, setengah itu pun masih banyak. Kalau sepertiga, itu dah paling banyak gitu. Itu dia yang disampaikan Rasulullah. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu, wasiat. Jadi fardu kifayah, membayar utang, wasiat. Setelah wasiat ini terlaksana, apakah sudah bisa dibagikan? Masih belum lagi. Tapi ini tidak begitu rumit. Yang keempat itu, mana tahu ada harta yang disimpan oleh orang tua kita dalam bentuk uang, emas, ternyata sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakatnya dulu. Kalau sampai haul dan nisabnya. Kalau belum sampai, tidak wajib keluarkan zakat. Tapi kalau sampai, keluarkan zakatnya. Setelah itu apakah sudah bisa dibagikan? Masih ada satu lagi. Apa dia? Hal yang terkait terhadap harta orang tua ini. Apa yang terkait? Bisa jadi tadi punya tanah yang banyak, ada penjaganya. Dia punya gudang, ada penjaganya. Atau dia seorang bos punya karyawan, keluarkan dulu upah anak buahnya ini, karyawannya seluruhnya, baik itu penjaga kebun, penjaga ruko, siap di mana saja yang terkait dengan harta, keluarkan dulu, dibayarkan upahnya. Kenapa harus dibayarkan Bapak Ibu? Karena kalau harta tadi sudah dibagi, itu anak buah meminta sama siapa gajinya? Karena semua tak bertanggung jawab pastinya. Ini abang kan anak paling tua, kami belum bergaji. Belum digaji. Duh, harta udah dibagi kan gitu. Jadi Bapak Ibu, ini dibayarkan. Nah, sampai yang kelima ini selesai, barulah bisa dibagikan harta warisannya. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, dari kelima hal ini, mana tahu ada yang mau bertanya, silahkan. Karena waktu kita sedikit lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini contohnya kasus di keluarga saya. Iya. Saya orang tua meninggal. Kemudian dia punya anak laki dan perempuan. Iya. Berapa pembagian laki-laki dan berapa pembagian perempuan? Dan satu lagi Ustaz, nah, ini anak meninggal. Adakah harta untuk warisan untuk orang tuanya gitu? Biasanya anak meninggalnya anaknya biasa ngasih makan orang tuanya, ngasih uang, kemudian tahu dia meninggal. Dan ada enggak hak untuk orang tuanya? Iya. Ustaz. Baik. Nah, ini pertanyaan masuk kita teknis pembagian harta ya. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Berapa orang laki-laki perempuan, Pak? Satu laki-laki, satu perempuan. Oke, satu laki-laki, satu perempuan. Dalam konsep Islam, dan itu dalam surah An-Nisa, mislul hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Maka rumus matematikanya, kalau waktu saya belajar dulu panjang, saya simpelkan saja biar mudah. Jadi cara mudahnya begini. Bagian anak laki-laki, kalau satu orang dia 1 kali 2 sama dengan 2. Bagian anak perempuan kan satu bagian, 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Baru dijumlahkan 2 tambah 1, 3. Berapa hartanya? Dibagi 3. Nanti dapat hasil, misalnya hartanya 3 miliar. Berarti 3 miliar ya, bagi 3. Berapa satu orang, Pak? 1 miliar. Berarti 1 miliar untuk anak perempuan, 2 miliar anak laki-laki. Mudah, Pak? Mudah kalau itu ahli warisnya. Terus meninggal anak, apakah orang tua ahli waris? Iya. Itu sangat dekat. Ayah meninggal, anaknya ahli waris. Anak meninggal, ayahnya ahli waris termasuk ibunya. Kalau si anak ini meninggal karena dia belum nikah, itu ibu dapat 1/3. Ibu, Pak, 1/3 hartanya.
Ayahnya sama. Ayah itu ada dua bagian kadang-kadang. Dia bisa dapat sisa, sekaligus dapat sepertiga. Kalau tidak sepertiga, seperenam bagiannya. Jadi ada nanti bagiannya, tergantung nanti si anak yang meninggal ini sudah punya keturunan atau belum. Kalau sudah punya keturunan, ternyata dia punya anak nih, anak kita meninggal, dia punya anak, ahli warisnya ada ayah, ada ibunya. Kalau punya anak, ibu dapat seperenam, ayah itu dapat sisa. Artinya Pak, sesuai pertanyaan Bapak tadi, apakah ayah ahli waris? Iya, ahli waris, dan sangat mungkin dapat gitu, karena dekat, qarib. Nah, bagiannya seperenam ya, nanti kita lihat faktanya anak yang meninggal ini sudah punya keturunan atau belum, sudah menikah atau belum, kan gitu. sudah punya keluarga. Berarti seperenam. Kalau ada ibunya lagi, nanti ibunya seperenam, ayah sisa. Jadi setelah dibagi ini, ibu dapat seperenam, berapa sisanya? Sisanya misalnya 500 juta ya untuk bapak seluruhnya. Begitu. Okay. Gitu Pak, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga, dia meninggal, tinggallah satu keluarga, suaminya meninggal tapi punya utang suaminya. Ya. Hartanya ada padahal. Berarti ini almarhum punya istri, istri tak mau bayar utang. Itu bagaimana? Iya, iya. Iya, almarhum punya istri, istrinya tak mau bayar utang. Iya. Jadi itu bagaimana? Maka sesuai ketentuan syarak tadi, ini kan tentu berbahaya bagi yang punya utang. Tapi kan harta itu sudah beralih kepada istrinya, maka istrinya yang dapat amanah. Bisa jadi kan ini yang sekarang Bapak Ibu membuat orang ingkar bayar utang, tidak mau, itu karena kan tidak paham kalau itu bagian dari ketaatan. Dia hanya menganggap taat itu ya waktu sholat. Ya kan, waktu sholat, sedang puasa, zakat, itulah taat. Tapi muamalah itu juga bagian dari ketaatan. Karena Allah menurut Al-Quran itu kan 3 urusannya. Hubungan dengan Allah dalam bidang akidah dan ibadah, sesama manusia dalam bidang muamalah, dan ukubah. Ukubah itu apa? Sanksi. Sanksi bagaimana? Muamalah itu utang piutang. Ternyata ada salah satu tidak bayar, itu nanti ada sanksi sebenarnya. Namun saat ini kan belum ada ya yang memegang menjalankan sanksi itu. Karena kita saat ini belum memakai aturan Islam. Jadi itu bagaimana? Jelas Bapak Ibu, suaminya tetap disiksa karena utang tadi, si istrinya juga menunggulah waktunya. Nah, tugas kita yang harus kita lakukan mendakwahkan dia, biar dia tahu akibat dia tak bayar utang itu apa. Pertama dari segi pribadinya, akidahnya rusak, agamanya rusak saat itu. Karena yang dia pandang uang kan, bukan ketaatannya. Kalau dibayar nanti berkurang, padahal bukan. Tidak berkurang. Contoh nih Bapak Ibu, ada seorang yang punya utang, satu tak punya utang. Yang punya utang ini banyak dapat uang, tapi tak bayarnya utang. Dia merasa banyak duitnya atau merasa sedikit? Pasti merasa sedikit, karena uang banyak, utang sana belum bayar lagi. Apalagi Bapak Ibu terima gaji bulanan, masuk SMS banking, gajinya 10 juta. Waktu pas masuk SMS senang hatinya. Begitu dia baca lagi tagihannya, ini tinggallah 1 juta akhirnya, sedih dia. Tapi ada yang tak berutang, full untuk dia. Jadi itu yang perlu dilakukan, memberikan pemahaman kepada ibu tadi. Kalau betul dia sayang sama suaminya, bayarlah hutang tadi, dan juga sayang sama diri dia harus melaksanakan amanah itu. Karena setelah orang meninggalkan terputus amal. Kalau amanah harta berpindah kepada ahli waris. Ahli waris yang bertanggung jawab terhadap urusan semayit. Nah, dia yang harus membayar. Begitu Bu. Iya, bilang sama istrinya biar dia paham. Bu, udah bersuami dia?
kan tambah kuat posisinya tuh. Jadi ya kan artinya sekalian dia bayar utang tadi kan udah ada bentengnya kan gitu. Itu. Iya. Kalau dengan kasus yang tadi itu kan istrinya nggak mau atau itu ada yang bisa memaksa nggak bahwa harus dibayar gitu? Misalnya kekuatan. Iya. Kalau sekarang ini harus ada bukti tertulis. Baru ada bisa pemaksaan dokumen tertulis. Karena termasuk dalam Islam juga sama sebenarnya. Kalau Islam itu lebih mudah dia. Kenapa? Kalau ada saksi saja, dia bisa menjelaskan bahwa ini memang berutang, itu sudah bisa dieksekusi. Tapi zaman sekarang saksi itu tak dipercaya, ya kan? Kecuali dibawa pengadilan, dan itu pun sebagai administratif saja, bukan sebagai dasar untuk ditetapkan orang tadi harus dieksekusi. Jadi kalau ada bukti tertulis kan bisa dilaporkan bahwa ini berutang, ini dia buktinya. Kan itu bagian dari perdata kan. Nah itu dia. Tapi kalau tak tertulis, cuma kan banyak tuh Pak, kita kadang berkawan pinjam duit 500.000, ya kan ada tuh. Jadi kalau mana tahu Pak, kita berkawan sering pinjam gitu tak tercatat, kemudian kita dah mungkin agak-agak lain, pemandangan mulai gelap, ya kan, jalan pun mulai enggak rata, kasih tahu sama keluarga, abang tuh ada sering sama kawan tuh pinjam, kami sering pinjam nih, sekarang ini udah 3 juta pinjaman. Jadi kalau seandainya nanti abang udah duluan, karena ini kan udah gelap pemandangan, pintu tak tahu mana arahnya, itu Pak cepat dikasih tahu. Supaya apa? Supaya ada yang mengurus kita, muamalah kita nanti ketika meninggal. Dan itu banyak tak tercatat. Kenapa? Karena kita sudah merasa dekat kan, karena merasa dekat, saling percaya, sehingga tidak perlu catat. Bahkan dicatat nanti masak sama, nah kan gitu. Padahal dalam ayatnya suruh apa? Catat. Ila ajalin musamma faktubuh, kan gitu. Disuruh catat, syariatnya begitu. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait utang piutang kan. Iya. Ketika kita mengikhlaskan utang seseorang itu kan kita harus akad. Si A, dulu antum kan punya utang sama saya. Dia saya ikhlaskan. Itu gimana kalau yang si utang itu sudah meninggal, Ustaz? Gimana kita mau menyampaikan ikhlaskan utangnya itu? Apakah kita harus ke keluarganya atau ahli warisnya? Iya, apakah ke kuburannya, dan itu kita sampaikan, bang utang abang lunas, oke gitu ya kan itu. Misalnya, nah, ya sama ahli warisnya. Jadi orang tua kalau dia seorang istri, suami kakak dulu ada berutang sama saya sekian juta atau sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Jadi saya merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan suami kakak ini. Saya mengikrarkan kepada kakak bahwa utangnya tidak ada lagi sama saya, sudah lunas. Memang harus disampaikan. Jadi intinya harus disampaikan sama ahli waris. Gimana? Kan ada yang begini, saya udahlah ikhlas saja kan itu, tapi tak disampaikan. Maka karena itu muamalah itu harus tahu gitu. Karena manusia ini tidak bisa membaca batin kita. Karena tak semua tukang sulap kan bisa baca pikiran. Kan gitu Pak. Jadi harus disampaikan. Harus disampaikan supaya tadi orang tenang. Bisa jadi dia sibuk mencari sana kemari, dia kumpulkan dulu utang dia ada misalnya 3 juta. Dia kumpulkan. Ternyata ketika dia sudah kita kasih tahu udah bebas dari utang dan tenang, uang yang dikumpul tadi bisa guna untuk sekolahan dan lain-lain. Dan muamalah memang begitu. Tidak bisa selesai muamalah itu dengan diam-diam. Kecuali pada saat kita memberi utang, kita ringankan urusan dia, kita longgarkan dia. Misalnya dia janji tanggal 10, tanggal 11 belum bayar, tapi kita tak ada minta, kita longgar biar mungkin belum ada nih. Itu boleh. Tapi begitu kita mau mengikhlaskan atau mau menuntut, itu mesti disampaikan. Kalau belum disampaikan, secara syariat urusan muamalahnya belum selesai. Belum selesai. Kayak jual beli juga. Kan jual beli itu tak terjadi kalau kita tak ngomong. Kita nengok makanan, oh enak nih, belanjalah berapa guys, 10.000. Oh belilah 10.000, tapi tak ngomong. Dapat makanannya? Tidak. Itu muamalah. Gitu, Pak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tentang di suku Minang.
Iya. Kalau dua misalkan Pak Warisan kan ada pusaka tinggi kan tidak dapat laki-laki. Ini bagi yang laki-laki kalau di Minang kan harta peninggalan ibu bapak akan merupakan kalau tidak. Tapi kalau di Minang kami orang laki-laki jarang yang ngambilnya. Bagaimana itu? Iya, jadi kalau Sumatera Barat nih itu yang rumit. Ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah kan itu Pak ya. Jadi turun temurun tadi harta tadi. Dan itu banyak yang dipakai dari pihak perempuan kan. Nah itu bagaimana? Nah karena ini rumit, maka secara hukum itu kalau dalam Islam akan ditertibkan oleh pemerintah nanti itu. Ditertibkan bukan berarti diambil pemerintah, tidak. Ditetapkan misalnya ini, oh ini harta Sianu ditetapkan, maka setelah itu baru hitung warisannya. Karena ini kan tanah nenek Sianu, kan nenek dulu. Nenek ini buka lahan, tujuannya bagaimana anak cucunya juga bisa punya tanah berikutnya setelah dia meninggal, kan gitu Pak. Bisa usaha terus. Jadi kalau dihubungkan kepada warisan, kan warisan tadi itu bicara tentang harta milik siapa yang mau kita bagi. Kan gitu. Milik siapa yang mau dibagi. Sedangkan status ini hanya status pakai. Karena nanti setelah ini meninggal, pakai lagi yang berikutnya. Atau satu, misalnya suku Piliang lah misalnya kan yang punya kan gitu Pak. Atau suku Pisang misalnya begitu yang punya. Itu yang terjadi. Nah bagaimana dalam pandangan ilmu waris? Ilmu waris ini sulit menghukumi kondisi yang saat ini. Tapi dulu pernah terjadi di masa Umar bin Khattab, itu semua tanah-tanah ditertibkan, dicari asal masalahnya, ternyata rumit, akhirnya pemerintah yang menetapkan. Ketika negara menetapkan misalnya ini tanah bapak nih di wilayah misalnya daerah Maninjau itu sebagian tanah bapak misalnya gitu ya, misal, maka setelah bapak meninggal itu jadi ahli waris bapak nanti membaginya. Begitu caranya. Kalian sekarang kan tak jelas, kita hanya tahu wilayahnya, kita hanya tahu batasnya di mana, tapi kepemilikannya siapa tidak tahu. Yang ada sekarang menjaganya kan, yang menjaganya anak perempuan. Jadi kalau seperti itu butuh pemerintah yang mengurus itu, pemerintahan Islam. Kalau sekarang apa ya? Yang istilahnya pencarian orang tua berdua ini sudah gila, tapi anak laki-laki jarang ambil. Oh, jadi kalau saya usaha berdua, anak laki-laki jarang ngambil, ridho saja dia, rela misalnya. Ada hukumnya. Jelas Pak, ada hukumnya. Jadi kalau nanti bisa Bapak buka di rumah di surah Baqarah, surah An-Nisa ayat 14 tadi, di situ tidak mengkhususkan hukuman tadi kepada orang yang tak ridho saja. Termasuk orang ridho pun itu kena hukum sebelum dibagi sesuai dengan warisan. Maksudnya bagaimana? Misalnya ini bapak ini tidak mau sebenarnya ambil tanah ini, tapi ingin melaksanakan apa? Hak Allah. Jadi kan dalam warisan ini ada hak Allah, ada hak Adam. Hak Adam itu apa maksudnya? Hak manusia. Hak Allah itulah tata cara pembagian harta tadi. Kalau hak Adam setelah dapat, dia mau berikan semuanya kepada saudara perempuannya, itu terserah dia. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi baik nanti gini Pak, baik dia nanti itu mau dibagi rata atau seorang anak laki-laki tak mengambil harta itu, tetap harus diurus sesuai dengan ketentuan waris. Misalnya ini tanahnya ada, kalau dijual 1 miliar, ya kan misalnya. Setelah nanti dibagi sesuai Islam, akhirnya bapak dapatlah 300 juta. Tahu bapak nominal 300 juta dari harta yang ditinggalkan, lalu bapak bilang dah 300 juta ambil untuk adik, jelas. Pertama sudah terlaksana hukum Allahnya, yang kedua bapak sudah bersedekah 300 juta. Kan gitu. Kalau yang ini tadi kan belum jelas ini berapa dan belum terlaksana hukum Allah. Terus apakah nanti bapak tetap memberikan 300 juta itu setelah tahu atau tidak, kan gitu? Kan manusia gitu Pak. Waktu belum tahu dia harganya lah saya ikhlas saja. Tapi begitu tuh 300 juta. Datang istri bapak, 300 juta bang sedekah, banyak kali itu Pak. Ya kan Pak? Tak aman itu. Jadi harus tertibkan. Jadi Bapak Ibu makan Allah, ada satu lagi. Siap. Oke. Karena ini Ustaz, sebelum meninggal orang tuanya Ustaz ya, harta itu sudah dibagi gitu kan.
dibagi tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena hukumnya itu sesuai. Kalau dia semasa hidupnya sudah membagi, langsung diberikan jelas, itu kan hibah. Dan itu mesti adil kan, semua anaknya harus dapat. Nah, kalau seandainya belum cuman dibagi nanti setelah meninggal dia, ini kan anjuran Nabi sangat dilarang berwasiat kepada anak kandung, kepada ahli waris. Tapi punya ilat itu apa? Konsepnya setelah seluruhnya itu sepakat baru bisa. Tapi ingat wasiat tadi sepertiga cuman. Sepertiga. Jadi kalau seandainya seperti itu, rumah petak sana untuk anak paling tua, tanah sini, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Tapi nanti diambilnya setelah meninggal kan gitu. Ini wasiat jadinya. Wasiat tadi jatuh sepertiga. Berarti yang dibagi itu cuma sepertiga. Sepertiga. Berarti salah syariatnya gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu 6:30 hari ini hari kerja masuk kan. Barangkali insyaallah di pekan depan kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.